Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di Masadi Channel. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe Masadi Channel dan mendukung saya sampai hari ini. Oke, hari ini saya ingin memberikan pakan untuk anak ayam KUB ya. Nah, ini DOC KUB saya ya. Perawakan DOC-nya seperti ini. Dia memang agak lebih gemuk dan ginuk-ginuk dari ayam kampung biasa ya. Sangat kelihatan sekali dan warnanya cenderung rata-rata kehitaman ya punya saya ini. Dan kakinya juga cenderung rata-rata hitam sobat ya. Kaki bagian apa namanya betisnya itu. Kalau bagian telapaknya memang ada yang rata-rata putih. Kuning. Tapi kalau bagian betisnya itu rata-rata warnanya hitam dan lebih gemuk ya memang dari ayam kampung biasa. Nah ini DOC KUB coba lihat satu. Memang kalau dilihat sepintas ya tidak terlalu berbeda dengan DOC yang lain, tetapi ini cucuknya juga lebih kecil ya dari biasanya, dari ayam kampung biasa untuk DOC-nya. Nah ini usianya masih 3 hari, tanggal 17 menetas, sekarang tanggal 20. Yang awal-awal dulu itu saya sudah buat konten indukannya. Saya indukannya itu memelihara dari kecil sampai besar sampai bertelur. Nah ini adalah tetasan pertama dari ayam KUB saya. Nah sengaja saya sisakan sekitar 13 ekor. Sebenarnya 13 ekor ini itu saya sisakan untuk orang yang memesan pada waktu itu cari DOC KUB, tanya, sehingga saya sisakan. Dia minta hanya 10 ekor saja, saya sisakan 13 ekor. Siapa tahu ada yang mati, ternyata nggak ada yang mati sama sekali. Nah kebetulan hari ini itu pakannya habis. Saya ingin menunjukkan atau memberitahu kepada sobat semua bagaimana sih saya memberi pakan anak ayam KUB ini setiap harinya. Dan juga ini minum. Ini menetasnya 3 hari yang lalu ya, sekitar tanggal 17 April. Jadi akan saya besarkan, kira-kira berapa lama dia besar, kira-kira berapa lama bobotnya, nanti insya Allah akan saya timbang ya, akan saya update 2 bulan itu berapa. Dengan pakan nanti rencananya di 1 bulan pertama saya full fur ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan saya buat campuran antara fur, dedak, kemudian jagung, CGF dan lain-lainnya untuk pedaging ya. Nah untuk awal 1 bulan itu bagaimana sih pakannya, apa pakannya, bagaimana saya mencampur pakannya, kemudian juga minumannya bagaimana. Ini minum ayam ini udah 3 hari saya tidak ganti ya. Kok bisa? Nah minum ayam kampung ini tidak berbau sama sekali. Biasanya kalau sudah lama ayam kampung itu minumannya karena bercampur dengan apa namanya, dengan pakan yang mengandung protein, ketika dia minum sini pasti berlumut, kemudian sering banyak bakteri. Nah ini kok bisa tidak berbau sama sekali. Coba sobat lihat, airnya masih cenderung jernih, ada sedikit serbuk-serbuk. Nanti serbuk-serbuk ini apa sih sebenarnya? Nah nanti akan saya sampaikan kepada sobat semua. Nah dengan saya memberi pakan seperti ini, saya tidak perlu banyak-banyak mengganti air minum. Apa rahasianya? Oke, simak terus video ini sampai habis. Jangan di skip agar kita semua mendapatkan manfaat dari video yang akan saya buat ini. Pertama-tama saya ingin menunjukkan kepada sobat semua bagaimana cara memberi makan KUB ini, anak ayam KUB ini ya. Apa pakannya, kemudian bagaimana cara pemberiannya. Nah sobat, ini adalah pakan yang biasa saya gunakan untuk anak ayam KUB maupun ayam kampung sekarang. Kenapa kok saya sekarang menggunakan ini? Ini adalah Fur BR1. Kenapa saya menggunakan ini? Karena Fur BR1 ini relatif terjangkau di ecerannya. Dan untuk penggemukan ini bagus. Nah kenapa tidak menggunakan Shreya B401 atau 688 dari New Hope? Kan harganya lebih terjangkau. Iya, tetapi karena saya sekarang fokus di breeding, saya
hanya menjual DOC, sehingga saya tidak memelihara banyak pedaging. Pedagingnya hanya sisa-sisa saja, misalnya 3-4 ekor saja yang saya pelihara untuk saya riset, kemudian saya berikan pakan-pakan yang mungkin saya riset sendiri. Nah, untuk apa namanya, untuk menyediakan DOC itu saya hanya menggunakan eceran belinya 5 kilo 3 kilo gitu, karena tidak terlalu banyak saya penggunaannya. Nanti kalau terlalu banyak, satu sak ditimbun kemudian nanti berjamur, malah menjadi bahaya untuk ayam. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Nah, BR1 ini saya berikan semi fermented. Jadi saya sudah siapkan bakinya. Kemudian biasanya saya kira-kira saja kalau sudah habis seperti ini, biasanya saya tidak pernah sampai kekosongan tempat pakan ini ya. Saya kira-kira saja, kira-kira ini cukup untuk 1 hari full atau sampai dia tidak menginap ya pakan ini. Nanti kalau menginap takutnya berjamur juga. Kira-kira saja untuk 13 ekor DOC ini. Nah, kenapa saya sisakan 13 ekor? Ini sebenarnya 13 ekor DOC ini saya dulu awalnya menyisakan teman atau orang yang pesan. Katanya minta 10 ekor saja, saya sisakan 13 ekor ini. Tapi ternyata dia sudah dapat katanya, sehingga ya sudah saya pelihara saja gitu. Dan kalau mungkin rezeki saya, jadi saya bisa buat konten sampai nanti dia besar. Nah, rencananya saya ingin menggunakan full fur akan saya update terus, makanya sobat semua jangan lupa subscribe. Ini 1 bulan full saya menggunakan full fur, kemudian bulan kedua sampai seterusnya saya menggunakan pakan campuran pedaging yang biasa saya gunakan untuk pakan pedaging ayam kampung ya. Jadi bagaimana perkembangannya, nantikan terus updatean saya di bulan-bulan berikutnya. Nah, sebelum kita letakkan di tempat pakan ini, itu kita berikan larutan probiotik dulu. Maka kita buat dulu larutan probiotiknya. Nah, cara membuat larutan probiotik, kita siapkan air sekitar 200 ml. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh gula pasir. Setelah itu kita siapkan E4 peternakan. Kita masukkan 1/4 sampai setengah tutup botol saja. Kemudian kita aduk. Sampai merata. Nah, sudah selesai larutan probiotiknya, kita langsung saja campurkan. Ingat, pencampurannya jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Jadi kalau kita campur aduk-aduk seperti ini, nah, itu kelihatan mamal saja. Kenapa saya suka juga dengan fur BR1 ini? Ketika dikasih semi fermented seperti ini, dia langsung hancur, mudah sekali hancur. Artinya tandanya adalah ini sangat cepat dicerna oleh ayam-ayam kita. Nah, tuh, udah semakin hancur. Nah, ini sangat cepat diserap oleh ayam-ayam kita. Makanya kemungkinan inilah yang menyebabkan dia langsung bagus untuk daging, untuk ayam pedaging ya. Nah, BR1 dari Wonokoyo. Nah, setelah mamel seperti ini, jadi dia tidak terlalu ambiar, tidak terlalu basah ya. Nah, kemudian baru kita letakkan di sini. Nah, sobat semua bisa buat banyak ya, bisa satu, ya terserah lah ya. Saya setiap kali mau memberi pakan aja saya berikan semi fermented seperti ini. Jadi saya tidak berikan banyak karena memang ayamnya sedikit, tidak banyak gitu. Sekarang saya hanya menyisakan sedikit-sedikit saja ayam karena saya fokusnya di breeding. Jadi saya menjual DOC sekarang. Karena untuk pedaging saya belum memadai kandangnya ya. Sobat semua tahu sendiri, saya masih dalam proses penataan kandang. Tetapi kalau indukan, penetasan saya sudah bisa tertata. Oke. Nah, ini ya begini saja langsung kita letakkan di sini. Nah,
biasanya saya memberikannya itu rutin, jangan sampai kalau ini tinggal sedikit atau jangan sampai habis sama sekali. Nah itu kalau sudah habis sama sekali biasanya dia pasti akan langsung menyerbu ya. Sobat semua lihat antusias sekali dia makan. Nah ini adalah air minum yang sudah 3 hari tidak saya ganti, maka akan coba saya ganti ya sobat ya. Apa air minumnya, kenapa kok bisa masih tetap bagus seperti ini dan tetap jernih. Kemudian ada sedikit endapan apa ini. Oke, saya sebenarnya sudah sering menyampaikan air minum ini apa saja yang saya berikan. Maksudnya sembari memberikan air minum ini, apa yang saya taruh di air minum ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Tetapi tidak apa-apa, setiap konten kita buat agar sobat semua yang baru menonton itu tahu air minum apa yang biasanya saya berikan. Oke, langsung saja kita ganti. Nah sobat, untuk air minum ini itu saya sering sekali sudah menyampaikan saya hanya menggunakan herbal ini saja, tidak menggunakan yang lain. Nah, kenapa saya menggunakan herbal? Karena ini bisa untuk sterilisasi sekaligus vitamin dari ayam. Jadi saya tidak menggunakan vitamin pabrikan sama sekali ya, saya hanya menggunakan herbal. Nah ini saya hanya memberikannya tuh sedikit sekali, seujung, aduh maaf, jadi seujung sendok saja. Ini sendok kecil sobat, itu saya berikan seujung sendok sini saja, kemudian saya masukkan ke sini sedikit sekali. Jadi kalau kita isi, nah, sembari kita aduk, nah udah. Jadi dia tidak terlalu kuning dan tidak terlalu bening. Nah sangat berfungsi sekali, saya sudah merasakan sangat berfungsi sekali. Yang penting dia tidak terlalu pekat ya, kalau terlalu pekat nanti takutnya pencernaan ayamnya tidak mampu karena ini jamu. Tapi kalau sedikit seperti ini sangat bermanfaat sekali dan membuat ayam itu sehat. Makanya ada endapan sedikit ini adalah endapan jamunya. Nah dengan seperti ini saya kadang 3 hari 4 hari itu tidak pernah mengganti, bahkan kadang sampai habis pun saya tidak pernah mengganti air minum ini. Dan air minum ini tidak berbau, tidak berlumut. Jadi seperti itu sobat ya. Oke, langsung saja kita letakkan lagi ke sana. Nah, itu tadi ya cara pembuatannya, hanya memberikan herbal saja ke sini. Cukup menghemat waktu, cukup menghemat tenaga ya saya sobat ya, sehingga tidak terlalu sering mengganti air. Kemudian ayam-ayam juga sehat. Nah itulah tadi sobat mengenai pakan, jenisnya apa yang biasa saya gunakan dan rencana ke depan saya bagaimana untuk memberikan pakan KUB ini, dan akan saya update terus. Makanya jangan lupa subscribe. Dan perawakan DOC KUB itu seperti apa gitu kan, memang lebih gemuk daripada DOC ayam kampung biasanya, posturnya juga sedikit lebih besar ya. Kemudian minumnya apa yang biasa saya berikan sehingga DOC ini sehat. Waktu itu saya pikirnya kan orangnya cuma minta 10 ya, saya sisakan 13, pikir saya nanti kalau ada yang mati. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang mati 3 hari ya, dan cukup sehat DOC ini. Yang penting dia diberikan lampu penghangat saja. Jadi mungkin itu sobat semua, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan juga share kepada rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.